Ibu Novia, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati kegiatan observasi Ibu nanti di kelas. Nah, tujuan dari kegiatan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Kenapa kita melakukan percakapan ini? Dikarenakan untuk mempersiapkan diri awal Ibu agar nanti Ibu percaya diri, lebih siap di dalam proses observasi di dalam kelas itu. Seperti itu Bu ya. Baik Bu ya, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu berkaitan nanti pada saat observasi materi apa yang akan Ibu sampaikan? Oh Ibu ya, materinya itu tentang matrik Bu ya. Nah di matrik ini ada beberapa Bu ya. Nah saya ambil itu inverse matrik Bu. Matriks ya. Baik Bu ya, berarti materi Ibu tentang matriks. Selanjutnya Bu ya, dari matrik itu kan ada tujuan pembelajarannya. Nah untuk observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu mau seperti apa Bu? Oh ini, adapun tujuan pembelajaran untuk observasi besok Bu ya. Yang pertama itu peserta didik itu dapat menemukan inverse matrik Bu dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matrik tersebut Bu atau inverse matriknya. Baik Bu ya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Yang pertama menentukan inverse matrik, yang kedua siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan inverse matrik. Ya. Oke Bu ya, ternyata ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai. Kira-kira nih Bu ya, area apa yang ingin Ibu capai dalam pertemuan tersebut? Oh baik Bu ya. Sebenarnya ada beberapa area yang ingin saya capai pada pertemuan tersebut Bu ya. Dimana saya menginginkan kolaborasi, siswa itu percaya diri dan meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran di kelas Bu. Sedangkan untuk diri saya sendiri itu saya ingin menginginkan meningkatkan kemampuan, kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar muridnya Bu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ada area yang ingin Ibu capai pada pertemuan tersebut ya. Untuk peserta didik tersebut Ibu ingin siswa itu berkolaborasi, percaya diri dan meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk area Ibu sendiri, Ibu menginginkan untuk meningkatkan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar anak melalui pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu ya. Baik Bu ya, dari pernyataan Ibu tersebut luar biasa area yang ingin Ibu capai. Ternyata banyak banget ya areanya. Jadi di sini Ibu mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu ya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, tadi Ibu sudah mengatakan tentang berkolaborasi. Berarti dalam hal ini Ibu akan membuat kelompok kecil, benar nggak Pak seperti itu Bu? Oh iya Bu, benar. Saya itu akan membuat kelompok kecil Bu ya. Di dalam kelas itu siswanya ada 35, jadi saya bagi menjadi 7 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa Bu. Nah siswanya saya ajak menggunakan sistem cabut lut kalau bahasa mereka Bu. Nah nanti saya juga membagi mereka itu sesuai gaya belajar mereka Bu. Nah di mana gaya belajar mereka itu yang pertama ada visual, kinestetik dengan visu audio Bu. Nah, saya juga membagikan nantinya LKPD Bu untuk siswa untuk murid-muridnya sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil presentasi mereka ya ke depan kelas ya sesuai dengan supaya mereka itu percaya diri Bu. Nah, tidak malu-malu bahasanya. Iya Bu ya, berarti Ibu di sini akan membentuk kelompok kecil ya. Di kelompok itu ada 35 siswa, jadi Ibu buat 7 kelompok, di satu kelompoknya ada 5 siswa. Terus Ibu akan membentuk sesuai dengan gaya belajarnya. Baik Bu ya, tak lupa juga Ibu melampirkan LKPD. Oke, untuk mencapai target kompetensi yang ingin Ibu capai, kira-kira nih ada nggak tantangan atau hambatan yang akan Ibu hadapi dalam proses observasi nanti? Gini Bu ya, mungkin pasti setiap mata pelajaran itu berbeda-beda tantangannya Bu ya. Nah, apalagi dalam pembelajaran matematika Bu ya. Di sini siswa itu menganggap pelajaran matematika itu sebagian siswanya itu sulit matematika ini. Nah, ada juga yang menganggapnya bosan Bu belajar matematika, menghitung terus Bu. Dan ada juga siswa menganggapnya mudah Bu, menyenangkan Bu, karena dia itu ilmu
pasti Bu. Nah, Kemudian saya juga akan menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan Bu bagi siswanya. oke Bu ya. Anggapannya berarti anggapan dari beberapa murid itu ada yang mengatakan matematika itu sulit, Iya. ada yang mudah. Iya. Oke, dari pembelajaran matematika tersebut ya. Menurut Ibu ya, tadi Ibu mengatakan tadi pembelajaran tersebut yang ingin menyenangkan ya. Iya. Kira-kira nih strategi apa pembelajaran tersebut yang bisa siswa itu senang? Oh iya Bu. Baik Bu ya, strategi pembelajaran yang menyenangkan yang saya lakukan, pertama itu saya melakukan rencana pembelajaran Bu ya. Strateginya ya, iya, pertamanya. yang berdiferensiasi ya, di mana saya akan membuat kelompok kecil Bu, yang tadi saya katakan tadi, setiap iya. kelompok itu saya bagi 7 kelompok terdiri dari 5 siswa. Itu saya bagi dengan gaya belajar mereka sendiri Bu ya. Oke. Nah, saya juga akan mengadakan bervariasi, membuat LKPD, dan saya membebaskan mereka menggunakan IT Bu. Karena mereka kan zaman sekarang itu zamannya IT Bu, teknologi. Nah, jadi manfaatkanlah teknologi yang ada Bu. Salah satunya menggunakan HP. Dan saya tidak lupa juga akan memberikan mereka itu evaluasi Bu. Oh iya, evaluasi. Evaluasi. Jadi strategi yang Ibu ambil, yang pertama Ibu membuat rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajarannya berarti berkaitan dengan invest materi. Nah, di pembelajaran itu juga Ibu akan menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yang mana ada audio, visual, dan kinestesiknya. Terus tak lupa Ibu akan membuat LKPD, terus bahan ajar yang bervariasi, dan juga Ibu akan menggunakan HP ya, intinya berupa HP untuk proses pembelajarannya. Setelah itu Ibu akan melaksanakan lembar evaluasi yang benar ya. Strategi yang Ibu ambil sudah pas gitu ya. Oke, baik Bu ya. Banyak persiapan yang strategi yang Ibu buat untuk proses pembelajaran nanti. Nah, kemudian Bu ya, kira-kira nih ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Nopi sampaikan itu apa saja nanti? Oh iya Bu ya, untuk indikatornya yang pertama ketercapaiannya itu ini dari tujuan pengembangan yang ingin adalah apabila strategi atau model pembelajaran yang saya terapkan itu dalam pembelajaran itu sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu. Nah, yang di awal tadi Bu ya. Ya, berarti Ibu akan melihat strategi terus model pembelajarannya ya Bu ya. Oke Bu ya, kira-kira nih Bu ya, kapan kegiatan observasi yang akan kita laksanakan nanti Bu di kelas? Ya, pelaksanaan observasinya itu besok Bu ya, Besok ya? di hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 itu di kelas 11.1 di jam 5 ke 6 Bu. Baik Bu ya. Sudah panjang lebar nih ya kita pembicaraan kita dari awal tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran, strategi dan hambatan yang akan Ibu hadapi dan solusinya ya. Oke Bu ya, berarti kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Nah, kegiatan observasi akan kita laksanakan di hari Selasa jam 5 ke 6 di kelas 11.1 pada hari Selasa Bu ya. Dan juga nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu ya, habis dari kegiatan observasi. Semoga kegiatan observasi Ibu nanti berjalan dengan lancar, semuanya sehat Bu ya, itu yang kita harapkan. Baik Bu ya, jadi kegiatan kita hari ini sampai di sini percakapannya, nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi besok dan kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, waalaikumsalam. Dapat doa baik. Doa selesai. Memberi salam.
kelasnya masih ada nggak sampah-sampah yang di bawah kursi atau di samping-sampingnya? Kalau masih ada sampah-sampahnya, silakan dibuang di tong sampah. Nah, tong dulu kita. Yuk. Kalau kelasnya bersih, enak dipandang kan? Ya. Ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tadi sudah makan? Sudah jajan? Kenyang? Kenyang berarti semangat untuk belajar. Nah, oke ya. Berarti isi perutnya sudah terisi, berarti energinya berisi ya. Kuat berarti siap untuk bertempur untuk belajar. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 4. Siapa aja? Nur Safitri, Mana? Mamba Debat, Devi. Mamba Debat, Debat. Siapa lagi? Raisya. Rasya kemana? Izin, Izin kemana nih? motor rusak ya, Motor rusak. Rasanya orang mana nak? Eduren. Kalau ketemu misalnya kawannya kendaraannya rusak, boleh dibantu ya. Nah, kalau bannya pecah boleh dibantu ditumpangi, motornya taruh di bengkel. Ayo kita sekolah bareng-bareng. Siapa lagi satunya? Shalom. Shalom, kenapa ada sekolah? Sakit. Sakit, oke. Kita doakan semoga Shalom cepat sembuh ya. Amin. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian matriks ya. Nah, masih ingat perkalian matriks? Masih. Kita hanya mengingatkan saja nih. Apa itu perkalian matriks kemarin? Ya. Siapa yang mau jawab tentang perkalian matriks? Cuci tangan boleh nak? Yuk. Ya, siapa yang mau jawab? Nih, Rizky apa? Perkalian matriks adalah suatu operasi linear dari satu matriks yang menghasilkan sebuah matriks. Agar dua matriks dapat dikalikan, banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Oke, tepuk tangan untuk Zaskia nak. Telah menjawab dengan baik ya. Perkalian matriks itu kata tadi perkalian apa Zaskia? Ulangi lagi. Suatu operasi linear dari satu matriks yang menghasilkan sebuah matriks. Agar dua matriks dapat dikalikan, banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks itu harus sama bentuknya. Misalnya matriks persegi, dia harus barisnya harus sama dengan kolomnya. Oke, matriks A-nya misalnya bentuknya ordonya 2x2, matriks B-nya juga ordonya harus 2x2. Karena misalnya bentuk perkaliannya yaitu baris kali kolom. Sekarang bukunya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan menentukan inverse matriks. Oke, lanjutan dari perkalian matriks. Nah, sebelum kita berpencar ke kelompok masing-masing, kemarin sudah Ibu bagikan 7 kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu ini punya game kayak kemarin, ya kan? Nah, ini punya gamenya. Nanti Ibu lempar salah satu dari ketiga ini, yang dapat musiknya berhenti. Nanti silakan, ya kan ya, menjawab ya. Oke. Ini Daus ya milih lagunya. Di sini ada 3. Kita hanya refleksi dulu sebelum kita masuk materi. Ini Ibu pilih salah satu. Apa kamu yang memilihnya? Apa Daus? Suruh Daus yang milihnya. Ini Daus, salah satu Daus.
dapat 82 matrik. Ya, kertas PDF Matematika. Nanti Bu bagikan per kelompok. Satu kelompok itu dapat satu. Kemarin kan sudah tahu gimana caranya, ya kan? Dituliskan materinya di sini. Nanti kalau kurang paham boleh tanya di Ibu. Oke? Oke. Nah, 2 orangnya tetap di kelompok. Nantinya 3 orangnya akan keliling melihat hasil pekerjaan lawannya. Bisa dipahami? Nah, waktunya Ibu kasih menyalin materinya karena link yang sudah Ibu kirim. Waktunya nanti akan ditentukan ya. Nah, ini Ibu bagi dulu ke kelompok Firdaus. Silakan buat nama kelompok ya. Sama yang lain juga dapat. Tulis ya. Lihat linknya di HP masing-masing ya. Nah, kita menggunakan IT-nya yaitu HP dan kita bisa menggunakan buku juga. Tiga kali tiga itu buat itu. Apa nama kuliah awal? Sampai kontar tadinya muat. Ada matrik B itu nah itu sama dengan matrik identitas. Nah, karena kenapa nantinya inverse matrik A kali matrik B itu sama dengan matrik B matrik dikali matrik A sama dengan itu nantinya identitas. Hasilnya nanti iya 1 0 0 1. Nanti rumusnya ada juga nantinya. Nah, ini di sini kan matrik itu ordernya 2 kali 2. Nah, ini misalnya A, B, C, D. Nah, A dengan D ini nanti A itu jadi D jadi C. Yang di sininya nantinya misalnya di sininya kita C sama D. C-nya ini, D-nya juga ini nantinya ya. Nah, dulu kasih. Ini dia. Kan kita ini materinya input matrik ini dari perkalian matrik ya. Lanjut ke input matrik lagi. Nah, input matrik itu apa katanya? Matrik ini nah matrisnya jika misalkan A dan B adalah 2 matrik persegi dengan ordernya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, maka matrik A dan B ini dikatakan saling inverse jika memenuhi beberapa hubungan, misalnya matriks A kali matriks B sama dengan juga matriks B dikali A sama juga dengan matriks identitas. Kenapa? Hasilnya nanti sama dengan matriks identitas itu 1 0 0 1. Nah, dan nantinya untuk matriks ini ada rumusnya. Jadi inverse matriks sama dengan 1 dibagi dengan apa? A kali B dikurangi B kali D. Nah, itu nantinya dikalikan dengan matriks A yang tadi. Itu namanya ADJ. ADJ. Sifat-sifat laki ya duit doang. Ya, waktunya Udah ngapain, udah nyampe.
Tengah apa? Aku tulis Ini apa basi? tidak kan? Sama aja. Dalam otak pun dapat tahu. Orang nanya apa aja. Tidak sama dengan. Misal ada tandanya nih. Mana cara baca? Nih, A tidak sama dengan 0. Ada lagi? ADJ. Dalam kurung. ADJ apa, Bu? ADJ itu rumusnya nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 6, kelompok 6 ke kelompok 7, sampai terakhir kelompok 7 ke kelompok 1. Nah, ini membagikan kertasnya, nanti tulis apa yang kamu lihat di kelompok yang kamu temui. Oke? Setelah itu nantinya ditempel, kalau kurang nantinya boleh minta ke ibu lagi. Sampai satu kelompok itu waktunya 2 menit lah ibu kasih. Berarti ada 14 menit ya kamu ke kelompok kawan-kawan kamu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut sampai terakhir finishnya kamu ke kelompok kamu masing-masing. Setelah itu baru kita diskusi hasilnya. Siap? Oke, silakan. Bagikan dulu. Kelompok 1 mana yang akan lihat ke kelompok yang lain? Oke, ini ya. Kelompok 2, perwakilan 7. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Jangan dibaikkan lemnya ya. Kelompok 6. Di sebelahnya bisa. Kelompok terakhir. Sudah, silakan. Ada sabar lagi. Silakan. Ayo. Kelompok 1 kemana tujuannya ya, siap. Mulai dari sekarang ibu hitung dulu ya. Finishnya berdiri dulu di kelompok 1. Sama-sama 3 orang yang akan kemana? Satu lain. Siapa? Sudah? Tanya ya. Oke. Siap? Ayo. Sudah. Berdiri. Kelompok 7 berdiri. Kelompok 7 nih. Berdiri. Nah, 2 orang atau 3 orangnya sudah? Kelompoknya sini. Dalam. Malah. Mana yang takut berdirinya? Siapa yang takut berdiri? Yuk diri cepat. Kelompoknya Aditya. Siapa? Satu berarti yang berdirinya. Yang dirinya, 2-nya tetap diri. Aditya, sudah? Awas, saya bersih nanti kita ini. Ya, cepat mana? Sata, Aditya. 2, 3. Silakan ke kelompok yang ibu tadi. Bukan apa yang
Ditulis buat per kelompok, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 semuanya harus ada hasil. Terserah apa yang kamu lihat. Iya, apa yang kamu lihat. Kamu lengkap, kamu udah gale-gale. Atasnya kelompok kamu. Waktunya 2 menit, 2 menit, 2 menit. Halo, dari mana dapet kaya ya? Ayah, 2 menit, 2 menit. Kekurangan mati kamunya. Ayah, keliling lagi, jangan lama-lama mengerti kok. Tanya apa yang kita Ngerti kali ya. hasil mekan M1111 berarti baris 1 kolom 1 Lagi ya, pindah lagi. kolom pertama baris pertama berarti ini ngapak milakan hasil dia cukup sisanya nih ya. Kayak rumus yang tahu sama Iya. mana ada sifat sifat ini WhatsApp pengertian rumus kayaknya ada dasarnya 1 kurang 6, 1 min 2, min 3, 1, 4, 11, 7, 8 sama dengan 1, min 5, 4, min 14, min 2, ditambah 7, 11, min 16, min 33, ditambah 8 sama dengan 1, min 5, min 10, min 5, min 5, min 25 sama dengan 2, 1, 1, 5. Baiklah, hanya itu hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang inverse matrik. Yang kami dapat dari kelompok 1 yaitu rumus inverse matrik. Inverse matrik sama dengan 1 per determinan A. Adjoin A. Adjoin matriks berordo 2 kali 2. Misal A sama dengan AB CD, maka adjoin A sama dengan D negatif 2, D negatif 2, negatif C dan A. Dari kelompok 2, pengertian inverse matrik, rumus inverse matrik, sifat-sifat inverse matrik. Dan dari kelompok 3, pengertian inverse matrik, rumus inverse matrik. Dan dari kelompok 4, hanya pengertian inverse matrik. Dan dari kelompok 5,
pengertian invers matrik, sifat-sifat invers matrik, dan rumus invers matrik persegi. Kelompok 6 hanya 2, yaitu pengertian dan rumus invers matrik. Kalau sudah duduk di tempatnya kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu mau nanya apa sih pembelajaran kita hari ini? Yang mau jawab silakan tunjuk tangan. Ayo, Firdaus. Pada pembelajaran invers matrik hari ini, kami bisa mengetahui apa itu pengertian invers matrik. Invers matrik yaitu memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Dan di sini kami juga bisa tahu rumus dari invers matrik dan sifat-sifatnya. Ada yang lain mau nambah lagi? Ya, kita di situ masih ada tuh mau nambah sedikit, misalnya apa? Ya deh, apa yang bukan deh? Ayo silakan kelompok 1 yang mau nambah. Cuci tangan, boleh ya. Jangan malu-malu. Salah bener tuh nanti. Jangan malu-malu. Kita ini jangan malu-malu. Ya. Aku percaya diri ya, gak usah malu-malu. Ya. Bener deh. Ya, cepat. Sifat-sifat matrik AB sama dengan BA sama dengan I, maka A dan B adalah dua matrik yang saling invers. A sama dengan B identitas dan B sama dengan A identitas. Nah, ya, untuk hari ini pelajaran kita yang pertama tentang invers matrik, yaitu kita bisa menentukan invers matrik, yaitu misalnya dia harus bentuknya ordonya 2 kali 2 atau bentuknya persegi. Dan kita juga tahu sifat-sifat matrik, rumus-rumus matrik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya materi kita tentang determinan matrik materi kita selanjutnya nanti akan lanjutkan di minggu depan. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhirinya, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu ya. Jakprat berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan kamu kembali ke aktivitasnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nopi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Reni. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Reni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada jam mengajar nggak hari ini? Ada Bu, tapi saya kasih tugas Bu. Berarti jam sekarang nggak ada ya? Ya, nggak ada. Ada Bu ya. Oke Bu ya, makasih ya atas waktunya. Ya. Baik Bu ya, kita akan bercakap ya mengenai kegiatan observasi Ibu. Jadi ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, di mana kegiatan ini Ibu telah melakukan kegiatan
pra observasi, terus melakukan observasi juga. Jadi ini adalah kegiatan pasca observasi di mana kita akan melakukan mengevaluasi kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas 11.1 makasih ya Bu ya, di hari Selasa. Baik Bu ya. Tujuan saya kesini untuk dialog dengan Ibu itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, apakah perlu dikembangkan lagi atau tidak. Baik Bu ya. Sebenarnya ingin tahu gimana nih perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan observasi kemarin di kelas 11.1. Oh iya Bu ya. Pertama itu saya tuh merasanya gugup Bu. Ya. Tegang Bu. Nah, setelah saya menjalani pembelajaran Bu, saya itu siswanya itu rupanya aktif Bu. Nah, dan itu siswanya sesuai dengan keinginan saya Bu. Nah, berjalan dengan baik juga Bu. Alhamdulillah, berarti Iya. proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan sedikit nggak pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Terus ada nggak langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu? Oh iya Bu ya. Untuk tahapannya saya lakukan itu yaitu yang pertama itu saya membuat pembelajaran rencana pembelajaran Bu ya. Kemudian untuk saya untuk area pengembangannya mungkin di area pengetahuan dan keterampilan Bu. Nah, untuk area pengetahuannya ini saya ingin itu peserta didik itu bisa menentukan inverse matrik Bu. Kemudian untuk area keterampilannya saya itu inginnya peserta didik itu bisa Bu menyelesaikan permasalahan inverse matrik itu dalam kehidupan sehari-harinya Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi area pengembangan Ibu di sini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk pengetahuannya mungkin di sini siswa dapat menentukan nilai inverse matrik, sedangkan untuk keterampilannya siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan inverse matrik. Seperti itu Bu ya. Iya Bu. Oke, itu jadi ada dua pengembangan yang area yang ingin dikembangkan. Kira-kira dari yang Ibu utarakan tadi ya, apakah sudah berhasil yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Oh iya Bu ya, menurut saya itu sudah berjalan dengan baik Bu, tapi pasti ada Bu kekurangannya. Oke, jadi menurut Ibu sudah berjalan baik dan sesuai ya. Namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu ya, apa ya kekurangan atau mungkin kendala dalam proses pembelajaran tersebut? Oh di sini, oh iya Bu ya. Kekurangannya atau hambatannya itu Bu, setiap guru itu pasti mengalami Bu ya. Yang pertama itu karena saya itu belajarnya diskusi Bu ya, kemarin bagi kelompok. Jadi siswa itu ada yang aktif, ada sebagian kecil Bu. Nah, siswa itu tidak aktif Bu. Tidak aktif ini dikatakan dia itu kurang berdiskusi dengan kawannya, Kurang terlibat. Iya, kurang terlibat. Oke, jadi yang Ibu permasalahkan itu ada yang sebagian murid Iya, yang sebagian kurang murid. aktif Iya. dan mungkin hanya mengandalkan teman. Iya, benar itu, Bu. Ya seperti itu Bu ya, benar ya. Iya. Nah, kira-kira nih ya, menurut Ibu ya, mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi? Kenapa kira-kira ada sebagian siswa itu kurang aktif dan mengapa kira-kira tidak mau mereka itu berkolaborasi atau berdiskusi? Mungkin gini Bu ya, kemarin itu saya bagi kelompoknya itu terlalu banyak Bu ya. Jadi seharusnya saya itu membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Kemarin itu saya membagikannya itu bergabung Bu gaya belajarnya. Nah misalnya kemarin itu ya ada audio, kinestetik dan video juga Bu ya. Nah saya gabung Bu. Nah tetapi untuk kedepannya Bu, saya itu mau dipisahkan Bu sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Misalnya audio sama audio, kinestetik sama kinestetik, visual sama visual Bu. Itu. Oke, jadi kendala Ibu di sini dalam pembentukan kelompok ya. Iya, Dan benar. Ibu tadi sudah menyampaikan rencana. Yang rencana itu Ibu akan lakukan pertama, Ibu akan mengelompokkan satu kelompok dengan gaya yang sama. Iya, Jadi kemarin. bisa jadi di kelompok satu gayanya audio, misalnya kelompok duanya visual, Iya. kelompok tiganya kinestetik ya, Iya. seperti itu Bu ya. Wah, berarti banyak aktivitas yang akan Ibu lakukan lagi ya untuk kegiatan tersebut Bu Iya ya. Bu.
kemarin itu saya itu gabung masalahnya. Oh, Bu. gabung. Jadi mau ke depannya itu pengen saya ubah lagi. Ubah Bu. lagi, ya. Jadi audio secara audio, visual, kinestetik. Iya, baik Bu ya. Dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi ya, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, terrealisasi yang ingin Ibu sampaikan. Jadi nanti efeknya itu kegiatan berdiferensiasinya bisa tercapai ya Bu ya. Oke, saya akan tunggu nih ceritanya nanti di kapan ya Ibu akan melaksanakan kembali kegiatan yang Ibu inginkan rencana tadi. Rencananya Bu, saya itu pengennya di minggu depan Bu. Nah, Minggu depan. iya, minggu depan tuh di hari pembelajaran saya tuh di kelas 11.1 itu di hari Senin Bu. Senin, oh jadwal baru lagi Senin. Iya, jadwal baru lagi tuh di Senin Bu. Senin. Iya. Saya pingin itu anak itu misalnya tuh Bu, saya mau kelompoknya ini Bu. Nah, menyenangkan lah pokoknya. Intinya belajar tuh menyenangkan Bu merekanya. Mereka yang memilihnya karena mereka mengelompokkan misalnya, oh siswa ini visual Bu, ini kinestetik, ini audio Bu. Nah, misalnya itu Bu yang saya inginnya. Jadi mereka itu tidak ada misalnya hanya satu yang bekerja, satunya tidak. Sebagian aja Bu. Oke ya, jadi rencana Ibu nanti akan dilakukan di minggu depan, di mana sebelum itu Ibu akan mencari data juga ya, Iya, berarti akan cari data. berdiskusi dengan siswa tersebut, dan setelah itu Ibu akan membentukkan kelompok Iya. ya, kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, setelah itu baru akan Ibu buat rencana pembelajaran Iya, lagi ya. Nah, berarti prosesnya sama strategi yang kemarin Ibu Iya, sampaikan iya. ya pada saat kita melakukan pra-observasi. Iya. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya, pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan rencana ke depan Ibu dapat realisasi ya, dan alhamdulillah juga Ibu sehat dan sudah selesai kegiatan kita 3 tahap ya, berarti pra-observasi, observasi sama pasca observasi ya. Jadi ini dinamakan supervisi akademik Bu ya. Jadi nanti setiap tahun atau setiap semester kita akan melakukan supervisi akademik, dan semoga setiap semesternya akan meningkat kemampuan, karena tujuan dari Ibu kemarin untuk menambah kompetensi Ibu ya. Oke Bu ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk melihat hasil eksekusi Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu atas pembelajarannya juga Bu ya. Ya Bu, sama-sama.